ولن يديك رسول الله جاءك بذا الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بالصفاء مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صريت من حرم ليلا إلى حرم كما صار البدر في داج من الظلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ربي زدني علما وارزقني فهما والحقني بالصالحين ربي زدني علما وارزقني فهما والحقني بالصالحين ربي زدني علما وارزقني فهما والحقني بالصالحين برحمتك يا ارحم الراحمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم وشرف على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita senantiasa selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat nikmat dari Allah, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, dan yang paling utama adalah nikmat diberikannya kita taufik serta hidayah, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita dapat bersama-sama kembali melanjutkan kewajiban kita, yakni menuntut ilmu. Insyaallah mudah-mudahan ilmu yang kita tuntut menjadi ilmu yang manfaat, dan insyaallah mudah-mudahan dengan keberkahan duduknya kita di majlis ilmu segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus dosa kedua orang tua kita dan dosa guru-guru kita, dan kita senantiasa selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan majlis ilmu yang kita duduk pada malam hari ini, agar apa yang menjadi hajat kita, yang tentunya hajat tersebut ada ridho Allah dan Rasulnya, senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala urusan-urusan kita yang sulit-sulit semua Allah berikan jalan kemudahan, dan kita senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa dijauhkan dari segala mara bahaya, dan juga kita diberikan keistiqomahan dalam berbuat kebaikan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, kita lanjutkan daripada kitab Al-Yawaqit wal Jawahir.
masih berbicara mengenai tentang dosa-dosa besar. Kita sudah masuk al-babul awwalu ya. Fi uqubati tarikis salati. Al-babul awwalu fi uqubati tarikis salati. Udah megang semua kan kitabnya ya? Udah ya? Hah? Kan kemarin udah dibilang di Pak Imam. Yang belum siapa? Ntar nunggu 10 baru pesan lagi. Jadi yang udah tadi cuman berapa kemarin tuh? Cuman 3 buat Kahfi, Rafa, sama itu. Membayar itu. Al-babul awwalu fi uqubati tarikis salati. Ini bab yang pertama, ini bab pertama nih. Pada menyatakan siksa orang yang meninggalkan sembahyang. Firman Allah Ta'ala di dalam Quran, fa'aqimus salata inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. An-Nisa ayat 103. Yakni dirikan oleh kamu akan sembahyang, bahwasanya sembahyang itu adalah ia atas segala orang yang beriman, yang difardukan berwaktu pada atas mereka itu. Jadi dalam ayat ini kita diperintahkan untuk mendirikan sholat, karena sholat itu bagi orang beriman udah ada ketetapan waktunya. Zuhur kerjain di waktu zuhur, asar kerjain di waktu asar, maghrib kerjain di waktu maghrib gitu. Jangan zuhur subuh ngerjain aja. Sholat duha pakai kunut, sholat asar qadha sholat zuhur, berantakan. Kalau orang beriman udah tetapin waktunya. Kita mauquta, kewajibannya udah ditentukan waktu-waktunya. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu jalankan masing-masing waktunya. Ini perintahnya tuh. Dan lagi firman Allah Ta'ala di dalam Quran, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba. Surat Maryam ayat 59 sampai 60. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u salata wattaba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba. Maka telah mengganti-ganti kemudian daripada mereka itu oleh yang mengganti-ganti, yakni anbiya awal-awal yang mengganti umat mereka itu telah meninggalkan mengganti. Yang mengganti umat mereka itu telah meninggalkan mereka itu akan sembahyang dan mengikut mereka itu akan syahwatnya, yakni meninggalkan sembahyang. Maka lalu dimasukkan ke dalam neraka, melainkan orang yang taubat pada meninggalkan sembahyang serta diqadha sembahyang yang ditinggalkannya, maka tiada dimasukkan ke dalam neraka. Neraka peneraka itu. Tukangnya begitu tuh, neraka. Dan lagi firman Allah Ta'ala di dalam Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Surat Al-Ma'un ayat 4-5. Apal kita itu ya. Yakni maka dimasukkan Allah Ta'ala ke dalam neraka, yang adalah mereka itu lalai dan lupa, yakni ditinggalkan akan sembahyang.
Telah berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan adapun dinamakan Wail itu satu wadi. Wadi itu kayak lembah gitu. Yakni tempat yang di dalam antara dua gunung di dalam api neraka jahanam. Minta tolong daripadanya kepada Allah Ta'ala api neraka jahanam daripada panasnya, dan wadi itu tempat kediaman orang yang mentakhirkan sembahyang daripada waktunya. Istimewa pula orang yang meninggalkan sembahyang selama-lamanya. Tuh. Jadi tafsiran dari Imam Ibnu Abbas, kan kalau kita lihat fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yang mereka itu lalai dalam salatnya. Nah, di situ Imam Ibnu Abbas menafsirkan wail di situ itu nama satu tempat. Wadi seperti lembah di neraka. Jadi di dalam neraka itu ada lembah. Lembah, tahu lembah nggak kita? Hah? Tahu aja deh. Tahu. Kalau suruh nyontain dia bingung juga. Jadi, pokoknya di neraka itu ada lembah yang itu panasnya lebih panas dari api neraka. Dan di situ tempatnya buat orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Artinya dia sholat di luar waktunya. Sholat zuhur di asar, sholat asar di maghrib, gitu. Lalai dia, naudzubillah min dzalik ya Rabb. Apalagi orang yang ninggalin sholat, itu yang lalai aja begitu, ancamannya begitu tuh. Ngojek membelain duit, berapa duit sampai telat sholatnya. Apa namanya, asar jam 5:30 mau maghrib, tarikan jauh ini, paling cuma berapa duit, udah berani gitu ninggalin yang nggak seberapa, malah rela dirinya itu nyemplung nanti di wadi wail, di lembahnya neraka jahanam. Begitu. Jadi kalau kita mau benar-benar gitu, benar-benar wafa sama Allah gitu, setia sama Allah gitu, itu kita lihat waktu aja dah, wah udah mau asar nih, ntar dulu dah. Ini model-model gua nih kalau udah masuk waktu sholat narik keterusan ini. Terus ini bisa-bisa sholatnya di akhir waktu. Begitu ya. Jadi jangan sampai nih kita melalaikan sholat, mengakhirkan waktu sholat, apalagi sampai ninggalin selama-lamanya, naudzubillah. Inilah siksanya orang yang meninggalkan sembahyang, yang demikian disebutkan di dalam Quran dan beberapa ayat Quran yang lain daripada itu, dan lagi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma farraqu bainal muslimi wal munafiqi illa bitarki sholati fa in tarakaha jahidan liwujubiha kana kafiron. Ini hadis nih. Fa ma farraqu bainal muslimi wal munafiqi illa bitarki sholati fa in tarakaha jahidan liwujubiha kana kafiron. Yakni tiada perbedaan antara orang yang Islam dan antara orang yang munafik, melainkan orang yang meninggalkan sembahyang. Jadi kalau mau bedain orang Islam sama orang munafik, itu dilihatnya dari sembahyangnya. Ini berdasarkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau mau bedain orang mana orang Muslim, mana orang munafik, lihatnya dari sholatnya. Kalau sholatnya rapi, dia jaga Muslim, mukmin. Tapi kalau sembarang, ya tadi tuh, kayaknya ngegampangin gitu, gampang. Ntar juga 5:30 masih ada. Udah munafik. Udah nggak usah pakai lu munafik ya, nggak usah, udah kelihatan udah. Kalau dia udah sembarang urusan sholat, munafik. Ini berdasarkan hadis Nabi. Fa'in tarakaha, dan orang yang meninggalkan sembahyang, ya, maka apabila ditinggalkan dia padahal ingkar dia, jadi ninggalin sholatnya jahidan liwujubiha,
ingkar sama kewajibannya, ingkar ia bagi wajibnya, karena kafirun, maka adalah ia kafir dengan nyata. Karena munafik itu pada zahirnya Islam dan batinnya kafir. Dan lagi satu riwayat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya barang siapa memudahkan dan meringankan akan sembahyang, disiksa akan dia oleh Allah Ta'ala dengan 15 siksanya. Ini kebaca semua kira-kira 15 nih. Baca nggak deh? Jadi kalau orang dia udah ngeremehin sholat, ngeringanin sholat, ngentengin sholat, ini bukan ninggalin nih ya, ngentengin, mudah-mudahin gitu. Oh, udah ntar aja, kayak gitu. Tanggung nih, lagi asyik nih, narik nih, baru dapat 5 juta ini. Target kita kan 5.250.000. Ya sampai dimudah-mudahin, digampang-gampangin tuh ya, diringan-ringanin, dientengin. Itu akan disiksa sama Allah dengan 15 siksaan. 15. 6 siksanya di dalam dunia, dan 3 siksanya pada waktu matinya, dan 3 siksanya pada waktu di dalam kuburnya, dan 3 siksanya waktu bertemu dengan Tuhannya pada hari kiamat. Jadi bagi-bagi 15 itu tuh. Yang 6 akan diberikan oleh Allah di dunia, yang 6 siksaannya. Berapa tuh? Kan tadi 15 tuh. Yang 6 diberikan sama Allah di dunia. Kemudian yang 3 diberikan sama Allah ketika dia mau mati. Berapa tuh? 9 ya? Kurang nih. Kurang 9. Terus 3 lagi ketika dia berada di dalam kubur. Berapa tuh? 12. 3 lagi nanti ketika dia dibangkitin menghadap Allah Subhanahu wa taala, 3 lagi. Bayangin coba, kagak bisa habis siksaannya tuh. Orang yang ngentengin sholat. Ya Allah, ya ngeri amat ya. Ini ngentengin sholat kan ini, ngeremen sholat. Apalagi yang peninggalin. Ya Allah ya Rabb. Maka sembah seorang sahabat, ya Rasulullah, apa jua suatu baginya siksa di dalam dunia ini? Jadi sahabat nanya ketika itu, 6 siksaan akan diberikan di dunia. Sahabat nanya, ya Rasulullah, yang 6 itu apa aja sih? Maka sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama, dihilangkan Allah Ta'ala berkah umurnya. Yang pertama, kalau dia ngentengin sholat, dia ngeremehin sholat, yang pertama di dunianya dia akan diberikan umurnya itu enggak berkah. Umurnya enggak berkah. Jadi begitu aja udah. Makanya ada kan orang ya, yang dia itu ketika dia mati, besok udah orang udah enggak ingat. Udah nggak disebut lagi, itu nggak berkah berarti umurnya. Nah kalau kita mau berkah umur kita, jangan kita ngeremehin ninggalin sholat. Dan yang kedua, dihilangkan oleh Allah Ta'ala berkah rizkinya. Rizkinya nggak berkah udah, walaupun banyaknya kayak apa. Misalkan ya, jangan najis deh, jangan dah ya. Najis mah insya Allah orang soleh, ya Allah. Solihin. Si A sama si B sama-sama ngojek nih ya. Ini si A dari mulai habis zuhur narik kagak nggak habis dia sampai maghrib, dapat dia 2,5 juta. Ini yang B habis sholat asar baru keluar. Hermawan biasa potongannya. Dia santai, dia mah emang kagak punya ini, dia mah gak punya tanggungan. Mikiran dia cuma motor doang, cicilan. Habis asar dia keluar, udah rapi, udah sholat segala macam.
Terus mau maghrib 5:30 dia niat, ya Allah udah mau maghrib nih, pulang dia. Baru dapat 25.000. Nah yang tadi si A itu tuh sampai 2,5 juta, tapi asar nggak sholat, maghrib lewat. Banyakan mana duitnya tuh? Banyakan si A. Tapi nanti lihat berkahan yang mana rezekinya. Pokoknya udah janji Allah tuh, kalau orang dia sampai ninggalin sholat, rezekinya nggak akan dijadiin berkah, walaupun banyak. Tapi Hermawan kalau cuma dapat 25 masih bisa buat bayar list apa nih? Ayo dong list lagi dong. Sampai nagih. Kayaknya kalau nggak ada list tuh puyang dia. Mana listnya? Mana nih listnya? List kitab, list apa? Nggak ada dimasukin sama dia. Sini masukin. Itu nih berkah rezekinya. Tapi kalau yang 2,5 juta kagak bakalan berkah. Kalau dia udah ninggalin, akhirnya apa? Untuk sedekah juga berat. Karena memang duitnya nggak diberkahin rezekinya sama Allah. Jadi buat ke jalan kebaikan nggak bisa, dan nanti pasti bakalan keluarnya ya buat dia dapat musibah atau dia dapat penyakit, keluar juga duitnya. Jadi artinya dia nggak bisa nikmatin. Begitu. Kan terkadang ada orang yang duitnya cuma 20.000 nih. Kalau secara akal dia makan nasi bebek, kurang nggak? Kurang kan? Kurang. Terkadang dia duitnya yang 20 itu nggak kepake, tapi dia bisa makan nasi bebek. Ya. Apalagi? itu ciri, salah satu ciri itu rezekinya berkah. Artinya walaupun dengan duit yang ada dia pegang dengan segala keterbatasannya, dia masih bisa makan ini ya. Coba deh nih. Makanya orang yang hadir majlis ilmu itu umurnya diberkahin, rezekinya diberkahin. Coba dah. Paling ngaji ntar. Paling ini ngaji 5.000. Tapi ntar makan apa dah? Makan apa Pak? Oh bebek. Apa tuh? Kadang bukan 1, 2 diambil. Itu 1 aja bisa 18.000. Belum kopinya, belum buahnya, ya, belum bungkus ntar. Wah udah ini dah. Ya. Makanya orang sangat keliru, sangat bodoh kalau dia nggak percaya sama keberkahan. Dia masih mikirin nominal aja yang dia pikirin. Berkahnya nggak dia pikirin. Nah makanya kita jaga tuh sholat kita. Insya Allah rezeki kita, umur kita diberkahi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiganya, kalau orang udah ngeremehin sholat, udah gampang-gampangin sholat, dihilangkan Allah Ta'ala tanda sekalian orang yang soleh pada mukanya daripada cahayanya tuh. Jadi mukanya udah gak enak ya. Orang kalau dia rajin sholat, walaupun orangnya hitam, enak lihatnya ya. Bersinar gitu, kayaknya kayak wah ada adem dilihatnya ya. Tapi orang kalau sumpama dia udah gampang-gampangin sholat, apalagi ninggalin sholat, mukanya itu emang udah dihilangin sama Allah, muka kesolehannya. Ya orang nggak ngeliatnya enak, ngeliatnya udah nggak enak aja, sumpek segala macam. Gitu, ya. Coba lihat Bang Rindan deh. Kan hitam Bang Rindan hitam ya. Manis. Dia biar hitam abang. Tapi coba walaupun dia ibaratnya ya kalau dibandingin sama Poji, putihan Poji. Tapi enak nggak mukanya dilihatnya? Enak. Ya jadi orang kalau udah dia ngeremehin sholat, dia gampang-gampangin sholat, itu muka
kesolehan di wajahnya diangkat sama Allah, dihapus. Dan yang keempatnya, tiada bagiannya di dalam Islam. Tiada bagiannya di dalam Islam. Ini maksudnya di sini apa namanya? Kalau seumpama dia didoain sama orang Islam, dia nggak dapat bagian. Allah maghfir. Kan tiap Jumat tuh, Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Kan dapat semua tuh. Kalau dia nggak sholat, dia gampang-gampangin sholat, dia ngeremehin sholat, kagak dapat. Nggak dapat. Kan rugi banget itu. Dan yang kelimanya, segala amal yang diperbuatnya akan dia daripada segala kebajikan, tiada diberi pahala atasnya. Jadi kalau dia mau baik kayak apapun juga, ya, tapi dia nggak sholat atau gampang-gampangin sholat, ngeremehin sholat, itu nggak dikasih pahala perbuatannya. Rugi nggak tuh? Kemudian yang keenam, yang sampai 6 aja deh ya. Yang keenamnya, tiada diangkat baginya doanya ke langit. Begitu ya. Jadi ketika dia berdoa, ya Allah, itu doanya kagak diangkat, Allah nggak diterima. Kalau dia nggak sholat, nggak ngeremehin sholat, gampang-gampangin sholat. Jadi doa dia walaupun sampai berbusa mulutnya doa mulu, kagak bakalan diterima sama Allah, ditolak. Alhamdulillah. Itulah 6 siksaan yang akan diberikan di dunia kepada orang yang gampang-gampangin sholat, ngeremehin sholat. Insya Allah nanti selanjutnya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Risalah 2 Ilmu. Udah sampai mana kemarin? Halaman 14. Nah, kita di Bismillahirrahmanirrahim. Kita nih di kitab Risalah 2 Ilmu masih membahas syarat-syarat orang itu bisa dapat ilmu manfaat. Ya. Paham ya? Ada apa? Ada apa? Syarat-syarat orang dapat ilmu yang manfaat. Ada berapa? 7. Kita baru berapa nih? Baru berapa? 3 ya. Jadi kita ulangin lagi yang kemarin. Yang pertama syaratnya apa? Niatnya mesti lillahi ta'ala. Yang kedua baik apa baik? Yang kedua dia ninggalin maksiat, ya. Ninggalin dosa. Yang ketiga dia amalin ilmu yang udah dia ketahuin. Bermula dalilnya di istia. Di yang ketiga tuh. Jadi yang ketiga kita baru nyampe yang ketiga. Bermula yang ketiga yang menyampaikan kepada ilmu yang nafi, bahwa mengamalkan dengan ilmu, yakni yang berilmu itu apabila ia mengetahui akan kewajiban suatu barang pada syarak, maka ia kerjakannya lillahi ta'ala. Dan apabila ia mengetahui akan percegahan syarak atas suatu barang, maka ia menjauhkannya. Inilah artinya mengamalkan ilmu, mengamalkan dengan ilmu. Bermula dalilnya dari Tuhfah Ibnu Hajar. Ini nama kitab Tuhfah, karangan Ibnu Hajar. Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini dikutip dari kitab beliau. Summa fadluhu ay al-ilmil waridi
fihil ayatu wal akhbaru innama huwa liman amila bima alima haqqun yatahaqqaqu fihi wirasatul anbiya'i wa hiyazatu fadilatis salihina al-qaimina bima tahattama alaihim min huquqillahi wa huquqi khalqihi wa yadharu husulu adna maratibi zalika bil ittisafi biwasfil adalati intaha itu selesai udah keterangannya dari kitab sampai situ. Artinya adapun bahwasanya kelebihan derajat ilmu yang tersebut di dalam ayat-ayat Quran dan di dalam hadis-hadis, maka adalah sekalian itu jatuhnya bagi yang mengamalkan dengan ilmunya hingga benar padanya pendapatnya warisul anbiya, dan benar padanya pendapatnya derajat solihin yang senantiasa mengamalkan barang yang wajib daripada segala hak Allah Ta'ala dan daripada segala hak hambanya, maka sekurang-kurang itu daripada bersifat dengan sifat adil adanya. Paham nggak? Paham nggak? Pada bengong banget. Ngopi. Bengong banget. Kita kan kemarin udah dikasih tahu tuh keutamaan orang yang berilmu, orang yang punya ilmu. Kan kita tahu kan ayatnya begini, hadisnya begini, udah tahu kan? Tahu belum? Udah tahu belum? Udah sedikit banyak itu udah kemarin di tanbih yang keberapa tuh? Ya, ngajinya pada. Nih, ulama-ulama dulu tuh kalau ngaji ya, udah tengok-tengok baik ngajinya. Nih, kalau ulama dulu kalau mau ngaji nih, dia sebelum ngaji dia baca 25 kali. Sebelum ngaji nih. Dibaca berarti berapa? 25 kali. Ntar ketika ngaji dibaca depan gurunya. Kayak ini dibaca nih. Ntar di rumah diulang lagi 25 kali. Kita ya, kita sekali doang baca lagi ngaji, udah kelar makan, hilang lagi udah. Besok ngaji lagi. Boro-boro nempel tuh ilmu. Kalau ini kita jangan cuma dibaca-baca doang kita. Tapi kita usahakan di rumah tuh dimurojaah gitu, dibaca lagi di rumah. Masa kita, ya Allah, kita ini yang sekelas Imam Syafi'i aja ibaratnya dia ngulang-ngulang pelajaran aja sampai 50 kali kadang. 50 kali. Lah kita imam bukan. Imam musola bukan kita. Ngulang pelajaran kagak mau. Kelar taruh aja kitabnya. Ntar besok halaman berapa ya? Halaman berapa? Kebingungan dia. Jadi ini maksudnya keterangan dari kitab ini nih yang dari Ibnu Hajar itu ya. Yang sebagaimana kita udah dikasih tahu tuh baik dalam ayat Quran ataupun hadis tentang keutamaan orang yang punya ilmu. Orang yang ngaji itu kayak begitu keutamaannya kan. Apa diantaranya? Orang kalau nuntut ilmu ya, duduknya dia di majelis ilmu apa tuh keutamaannya? Masa kagak nyangkut pisang? Hah? Apa dari saking banyaknya? Hah? Coba apa yang kita tahu dah keutamaan orang yang duduk ngaji yang kita udah ketahuin, kita pelajarin. Udah nih ngopi lu dah.
Apa Bang Rindan? Bisa makan nasi bebek tiap minggu. Nah, itu bukan keutamaan ngaji. Apa diantaranya? Dimintakan ampun oleh apa? Seluruh makhluk. Ya bisa. Kira diminta ampun sama bini. Kata bininya ampun, ampun. Ampun, ngaji mulu, ampun. Itu diminta ampun bukan? Ya, bisa. Jadi seluruh makhluk yang ada di lautan itu minta ampun buat orang yang duduk ngaji. Dan ya terus apa lagi? Apa? Ya, enggak, bukan sama, lebih baik dari orang yang sholat 1000 rakaat sholat sunnah. Itu keutamaan itu. Apalagi coba. Hah? Bisa membungkus. Itu bukan keutamaan ngaji kan, itu embel-embel. Udah ntar ini dah, lihat lagi deh ya keutamaan. Nah ini masuknya di sini yang kita ketahui dari keutamaan orang yang ngaji itu akan didapati oleh orang yang ngamalin ilmunya. Jadi kalau nggak ngamalin ilmu nggak bakalan dapet ya. Ngaji doang, tapi nggak mau ngamalin kagak bakalan dapet. Nggak akan diminta ampun oleh seluruh makhluk. Nggak akan mendapatkan pahala lebih dari orang yang sholat sunnah 1000 rakaat. Dan itu bisa dia dapetin kalau dia amalkan ilmunya. Gitu, paham ya? Nah ini masuk keterangannya itu maksudnya. Gitu, benar nggak? Kata Bang Rina, dia itu tadi. Saya mau ngomong begitu, susah. Nah udah. Mana lagi nih? Hah? Sebagai lagi bahwasanya orang yang mengamalkan dengan amalnya itu diberi oleh Allah Ta'ala baginya ilmu yang belum ia mengetahui. Sebagian lagi nih kalau orang dia ngamalin ilmu, walaupun dia sedikit punya ilmu tapi dia amalin. Masuk rumah kaki kanan, keluar rumah kaki kiri, masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri, diamalin sama dia tuh. Sholat pakai siwak karena dia udah tahu ilmunya. Minum tangan kanan karena dia udah tahu ilmunya nggak boleh minum tangan kiri. Jadi sekecil apapun ilmu diamalin sama dia. Masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan. Gitu. Ngasih orang tangan kanan, nerima tangan kanan. Kalau orang dia ngamalin ilmu yang udah dia ketahui, maka Allah akan beri dia ilmu yang belum ia ketahui. Makanya kadang ada orang yang ngajinya nggak lama, ya. Dibanding yang ini si A si B lagi deh ya. Si A dia ngajinya 10 tahun, si B ngaji 2 tahun. Maksudnya bukan 2 tahun terus berhenti gitu, bukan. Artinya jangka waktunya nih, gitu. Lamaan dia nih, dia udah 10 tahun ngaji, dia baru masuk 2 tahun dia. Karena dia nih lebih ngamalin ilmu yang dia dapat, benar-benar perhatian ilmu yang dia dapat tentang bab sedekah jangan pelit, benar-benar dia amalin. Ini bisa ngalahin yang ini tadi 10 tahun. Karena apa? Karena udah janji Allah, kalau orang dia ngamalin ilmu yang dia ketahuin, maka Allah akan beri dia ilmu yang belum dia ketahuin. Dikasih sama Allah. Jadi terbuka terus tuh. Yang ini udah buntu ini mah. Segitu-gitu doang udah. Karena dia nggak ngamalin. Gitu ya. Jadi kita berupaya tuh kita amalin ilmu yang kita punya. Jangan kita nggak amalin. Justru kalau kita kebanyakan ilmu kita nggak amal-amalin itu justru lebih lebih berbahaya nanti.
Begitu. Kemudian apa lagi? Hah? Dalilnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man amila bima alima awrasahullahu ilma ma lam ya'lam." Ini hadis Nabi itu. Man amila bima alima awrasahullahu ilma ma lam ya'lam. Artinya barang siapa mengamalkan dengan amalnya, dengan ilmunya, niscaya diberi Allah Ta'ala baginya ilmu yang ia belum mengetahui adanya. Jadi udah tahu aja dia ilmu yang belum dia ketahui itu Allah kasih paham dia. Ya. Kata temennya, lu tahu aja ya. Lu bukan duluan gue ngajinya. Gitu. Lu tahu aja, begini tahu, begini tahu. Karena ini tadi dia tuh punya ilmu sedikit diamalin. Dalilnya lagi dari kitab Ihya Ulumuddin maksudnya. Faman alima wa amila wa 'allama fahuwa alladhi yud'a 'aziman fi malakuti samawat fa innahu kasyamsi tudi'u li ghairiha wa hiya mudhi'atun fi nafsiha wa kal miskil ladhi yutayyibu ghairahu wa huwa tayyibun. Toyibun bukan ajibun mah aura-auran. Artinya maka barang siapa mengetahui ilmu dan mengamalkan dengan ilmunya dan mengajarkan lain-lainnya, maka ialah yang digelar pangkat besar di 7 pitala lapis langit. Maka misalnya seperti matahari menerangkan lainnya, dan dia pun terang sendirinya, dan seperti kasturi mengharumkan lainnya, dan dia sendiri pun harum adanya. Itu dari kitab apa tuh? Ya Ulumuddin. Jadi kalau ada orang punya ilmu, kemudian dia amalkan, kemudian dia ajarkan, yud'a aziman fi malakuti samawat, dia akan dapat gelar pangkat tinggi di 7 pintu langit. Udah gelarnya udah bukan LCMA lagi dah. Gelarnya dari 7 lapis langit. Dan dia seperti laksana matahari yang menyinari orang, dan dia juga bersinar. Dan juga laksana minyak kasturi yang dia mengharumkan yang lain. Dia juga harum. Tapi kalau orang dia punya ilmu, dia nggak amalin, cuman diajarin aja, itu laksana lilin. Orang terang, dia sendiri habis nggak? Habis lilin, dia sendiri kepanasan dia. Nauzubillah min dzalik. Adapun jikalau ia tiada mengamalkan dengan ilmunya itu, maka nanti akan tersebut halnya di pasal yang kedua adanya. Dan nanti kalau orang dia nggak ngamalin ilmu, apa dia ininya akibatnya? Itu nanti di pasal yang kedua. Tandain aja ntar. Kemudian syarat yang keempat, yang menyampaikan kepada ilmu yang nafi'. Panjang kan nih? Syarat yang keempat, yang menyampaikan kepada ilmu yang nafi'. Ini syarat yang keempat nih, yaitu bahwasanya yang berilmu itu halal makanannya, dan halal pakaiannya, dan halal kitabnya. Tuh, bayar kitabnya. Mau dapat ilmu manfaat, kitabnya ngutang mulu. Bayar. Yo, belum bayar. Ya Allah, berikan hamba ilmu yang manfaat. Kitabnya kan bayar. Atau kitab temennya diambil, dicolong. Kacau dah. Nah ini syarat yang keempat nih, yang menyampaikan orang bisa dapat ilmu yang manfaat, itu diantaranya makanannya mesti halal, jangan jorok. Apa aja dimakan. Enak nih. Ini apa nih? Kadal rica-rica. Enak ini. Lu mau ngaji sampai 1000 tahun, kalau jorok begitu makannya, nggak dijaga, nggak bakal dapat ilmu yang manfaat.
Kemudian pakaiannya juga halal. Baju koko bayar belum? Yang belum bayar. Sampai masuk bab nih gue belum bayar lagi. Ya, jadi kalau dia makanan yang nggak halal, pakaiannya juga nggak halal, apalagi kitabnya nggak halal, jangan mimpi untuk dapat ilmu yang manfaat. Adapun jikalau makanannya haram atau pakaiannya atau kitabnya haram, seperti kitab yang ditiru cetak oleh orang yang serakah di dunia dengan tiada diridho daripada yang mengarang, maka itu haram, meluputkan pendapatan ilmu yang nafi, lagi meluputkan pahalanya adanya. Makanya aneh kalau motokopi kitab itu tuh, kalau memang itu kitab udah nggak ada, nggak dicetak, jangan difotokopi. Ya seumpama apa ini kitab nih, misalnya ini, ya gue minjem gue fotokopi, ya kan masih bisa beli aslinya. Sampai rela mau difotokopi sama dia. Nah itu makanya biasa kalau kitab-kitab itu biasa di depannya suka ada tuh dilarang mencetak tanpa izin dari ahli warisnya atau ya. Jadi nggak bisa sembarangan, apalagi di dunia percetakan kitab itu benar-benar dijaga banget itu. Nggak boleh, nggak bisa sembarangan mereka. Gitu. Sekarang udah banyak banget PDF. Nah itu mesti kalau kita mau, waktu itu pernah tuh PDF kitab Fawaidul Mukhtar itu tersebar. Fawaidul Mukhtar Habib Ali bin Hasan Baharun tersebar itu, sampai cetak versi yang non orinya itu, sampai Habib Ali bin Hasan Baharun tidak meridhoi siapapun yang mencetak itu. Tapi tetap aja masih ada sekarang karena udah terlanjur tersebar itu. Jadi udah ketahuin dah kalau dia pakai kitab itu tuh udah nggak manfaat ilmunya, nggak berkah, karena kitabnya nyetak tanpa izin dari pengarang. Jadi kita nggak usah fotokopi, misalnya kayak ini nih. Kan masih banyak ini kitab Risalah Dua Ilmu, yang cetakan baru. Yang cetakan baru tadi mana tuh? Mana? Hadis ya? Hadis. Hah? Belum. Katanya udah kemarin. Yang cetakan baru mana tadi? Apa ya? Mana apa? Tuh, itu cetakan baru. Buka, walaupun belum bayar nggak apa-apa, buka aja. Dia waroh banget, memang belum bayar kagak dibuka sama dia. karena ini saya belum bayar, jadi saya nggak berani buka. Nggak berani pelajarin. Nggak apa-apa, buka aja, buka. Kalau ini bukan fotokopian ini ya, emang sampulnya copot ini. Karena ini cetakan yang lama ini. Tuh, jadi kalau orang dia nyetak kitab tanpa izin dari pengarangnya atau ahli warisnya atau yang menerbitkan kitab itu akan hilang ilmu yang nafinya, nggak akan dia dapat, akan luput juga pahala juga dia nggak dapat, jadi justru dapat dosa dia. Dalilnya dari kitab Zubat itu kitab fikih yang berupa nazom, matan Zubat sebutnya, itu isinya tentang bait-bait ilmu fikih. Kalau di pesantren itu dipelajarin. Nah di antaranya ada berapa Zubat? Nazomnya ada berapa? Ada berapa ribu? Oji tahu nggak? Ada berapa bait Zubat? Hah? Nah di antara bait Zubat ini isinya begini nih. Wa ta'atun mimman haraman ya'kulu mislul bina'i fawqa mawjin yaj'alu. Wa ta'atun mimman haraman ya'kulu mislul bina'i fawqa mawjin yaj'alu. Itu segitu doang tuh.
Hafal nggak kita segitu tuh? Hafal, cuman ada berapa ribu gitu. Masing-masing babnya, bab wudhu, bab sholat, bab ini. Termasuk tuh. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu nggak akan diterima amalnya. Ditolak sama Allah. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Orang yang berilmu dia nggak amalin ilmunya, mu'adzabun akan disiksa dia, min qabli ubadil wasan, sebelum orang yang nyembah berhala disiksa, dia duluan disiksa. Kalau dia punya ilmu nggak diamalin. Itu bait Zubat. Di antaranya ini wa ta'atun mimman haraman ya'kulu mislul bina'i fawqa maujin yuj'alu. Artinya bermula bahwasanya amal taat pada Allah sama saja amal taat menuntut ilmu atau amal taat lain jikalau dikerjakannya oleh orang yang makanannya haram. Demikian pula jikalau pakaiannya atau kitabnya haram, maka misalnya itu seperti membuat tembok batu di atas ombak air, maka niscaya ia tenggelamlah, yakni menjadi perbuatan itu sia-sia, tiada dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Tanya tuh Bang David, bisa nggak nembok di air, di ombak? Kagak bisa. Udah dibangun, nyuruh lagi. Udah bangun rapi nih, wah rapi. Kita belum bayar. Kena ombak lagi habis. Gitu. Perumpamannya begitu. Orang yang dia melakukan ketaatan, mau dia ngaji kayak, dia mau dia sholat kayak, mau dia ibadah kayak, baca Quran. Kalau makanannya haram, itu seperti orang bangun tembok di atas ombak. Sia-sia nggak? Sia. Allah ya, serem juga ya. Mana nih? Dalilnya lagi banyak amat, 1-2 cukup sebenarnya ya, banyak banget nih dalilnya nih. Dalilnya lagi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Artinya bermula bahwasanya Allah Ta'ala maha suci, bersih zatnya dan sifatnya, maka ia tiada terima daripada amalan-amalan hambanya melainkan yang suci bersih daripada campuran barang yang haram adanya. Jadi kalau dia amalnya bercampur dengan yang haram, nggak bakalan diterima sama Allah. Jadi Allah itu zatnya, sifatnya itu suci, hanya menerima dari hambanya yang suci-suci, yang bersih-bersih. Adapun orang yang makanannya haram atau pakaiannya atau kitabnya haram, niscaya pembawaannya itu membuat maksiat pada Allah Ta'ala. Apalagi gantinya itu membuat taat padanya. Jadi kalau orang dia pakaiannya haram, makanannya haram, kitabnya haram, pembawaan itu akan selalu maksiat terus. Otomatis itu. Nah, dalilnya pula setengah daripada ulama. Nah, ini ada ulama. Ini Anda pernah baca ini kalau nggak salah Al-Syekh Al-Imam Abdullah Al-Tusturi. Beliau salah satu merupakan ulama ahli sufi. Beliau mengatakan apa? Di sini nggak disebutin. Ada sebagian ulama yang mengatakan man akalal harama asad jawarihuhu sya'am aba. Man akalal harama asad jawarihuhu sya'am aba. Artinya barang siapa makan barang yang haram, niscaya bermaksiat anggotanya, mau tak mau adanya. Jadi orang kalau udah makanannya haram, itu mau kagak mau udah pasti anggota tubuhnya akan maksiat. Walaupun dia nggak sengaja gitu, mau nggak mau
itu udah otomatis. Kalau dia makanannya haram, itu anggota tubuhnya akan bermaksiat. Ya, gitu. Kalau orang makanannya haram dulu nih, dia lagi tidur sama temennya nih, temennya dompetnya jatuh, dilihat sama dia, matanya ngeliat, langsung apa tuh? Langsung kakinya bergerak, diseret sama kakinya gitu. Udah kelar, langsung diinjak sama dia. Tungguin sama dia. Ngapain lo? Enggak. Padahal di telapak kakinya ada dompet diinjak sama dia. Jadi mau nggak mau lagi jalan niat cewek langsung lihat otomatis itu. Ya, itu nyata itu. Berarti makanannya ada yang salah. Tapi kalau orang yang makanannya halal lewat nih, udah. Tapi kalau orang yang makanannya apalagi kecampur antara subhat, haram, itu otomatis itu. Supaya dia kelewat, itu nggak dari sepian. Kadang yang dibonceng pakai ngomong, tadi cewek cakep banget lewat. Lu nggak niat ya? Kagak niat. Lu nggak baru bilang. Muter balik dia langsung. Kata temennya, lu pakai muter balik. Ya begitu ya. Jadi orang kalau makanannya haram itu akan maksiat anggota tubuhnya. Mau nggak mau itu. Makanya kita kecirin aja kalau seumpama kita ngaji malas, baca Quran malas, setiap buka Quran udah ngantuk. Tapi giliran lihat HP kita ngeliat perempuan sampai kuat banget. Itu udah jelas makanannya berarti enggak saya makanan saya insya Allah terjaga. Kitabnya berarti belum bayar. Kitabnya berarti. Pokoknya tuh makanan, pakaian, kitabnya udah tuh. Itu udah tuh. Ada syarat yang kelima, wallahu a'lam bishawab. Tandain itu ya, sampai insya Allah nanti pertemuan yang akan datang kita masuk syarat yang kelima. Luar biasa nih hari Usmaniyahnya nih, luar biasa ya. Udah 2 kitab aja ya. Ini sebenarnya dari kemarin suara aneh hilang nih, alhamdulillah nih ya. Habis baca maulid nih enakan lagi nih. Allah mudah-mudahan sehat afiat terus ya. Ini udah semula ya. Ya, insya Allah apa namanya nanti nanti setelah selesai ngaji kalau memang masih ada waktu ada pembahasan buat rihlah ya. Jadi insya Allah jadwal kita tinggal beberapa lagi yang minggu depan itu di Bangsur. Habis di Bangsur Pacarkam ya. Habis dari Pacarkam itu ya, kemungkinan di tanggal 11 itu kita nambah satu lagi. Yaitu kita insya Allah ini ada rombongan dari Cikarang Selatan. Insya Allah kita mengadakan pembukaan majlis di sana nanti tanggal 11. Tanggal 11 Agustus. Minggu malam Senin. Ya. Dan Anda lihat wah kebetulan banget. Anak ulang tahun 12 Agustus. Pas banget. Sama Bang Rindan lihat KTP-nya dah. Ya Bang ya. Bang Rindan kan 12 Agustus. Ya. Kita tahunnya beda. Ini pakai sama lagi 12 Agustus. Jadi sekalian kita tasyakuran ulang tahun Bang Rindan insyaallah ya. Insyaallah Bang Rindan mau bikin tumpang dia. Tapi nanti bagaimananya nanti kita lihat dari yang judel namanya nih, ya, yang judel
Ini beliau Masya Allah nih orang bisa punya kemanfaatan luar biasa. Patah tulang, saraf kejepit, segala macam. Ya, cuman yang nggak bisa diobati sama dia apa? Yang urat-urat saraf semua beliau insya Allah ahlinya. Ya, apa namanya? Jadi insya Allah nanti kalau memang benar bisa tanggal 11 itu, nanti insya Allah tanggal 11 berarti satu lagi di sana di perumahan Mega Regency. Desa apa kalau Mega Regency? Sukaragam. Desa Sukaragam, Cikarang Selatan. Insya Allah kita berangkat ke sana nanti tanggal 11. Nah nanti setelah tanggal 11 baru kita rihlah insya Allah. Ya, insya Allah biar jadi itu sebelum mulai putaran berikutnya, insya Allah kita bisa mengadakan rihlah insya Allah. Ya, mudah-mudahan apa yang kita niatkan terlaksana dengan baik dan berjalan dengan lancar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Dan juga jazakumullah khair katsiran buat orang-orang yang udah terlibat untuk pencetakan kitab ya. Alhamdulillah ini buat Majlis An-Nurul Muhibin tadi kecetak 10. Kemudian Burdah 7 tadi dapatnya. Dan yang buat Burdah malam Sabtu itu udah aneh informasikan ke Habib Salim, itu jadi 30 doang dapatnya, 30 kitab buat tambahan untuk Majlis Burdah, dan maulidnya sedang dicetak buat maulid malam Jumat. Jadi walaupun nggak sesuai dengan targetnya kan 1,5, ternyata cuma dapat berapa kurang lebih tuh 1.050.000 bisa 100 gitu. Jadi seadanya aja berarti kan. Yang jelas di sini juga ada dapat kita kitab ini, dan juga Burdah juga dapat tambahan 7. Nanti kedepannya kita tambahin lagi tuh. Tapi kalau nanti majlis yang di sana udah berjalan bisa kita stok juga buat di sana. Begitu insyaallah ya. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana anfa'na bima